Pemirsa, konflik rumah tangga pengacara kondang Hotma Sitompul dengan Desire Tarigan makin memanas. Hotma dan Desire saling mengungkap fakta terkait permasalahan yang terjadi. Desire pun juga sempat melapor ke Komnas Perempuan karena merasa hak-haknya telah diambil. Yang terbaru, Irni, mantan asisten rumah tangga Desire, mengungkap alami perlakuan tidak menyenangkan dari Desire hingga menempuh jalur hukum. Kemarin, Irni pun mendatangi Komnas Perempuan guna meminta perlindungan. Setelah 1,5 jam kita keluar, tadi di dalam kita melakukan konsultasi sekaligus memohon perlindungan bagi klien kami atas nama Irni, atas apa yang dialaminya, baik secara fisik maupun psikis. Dan untuk memperkuat itu, karena ini bukan hanya masalah hukum normatif saja, kami datang kemari untuk lebih memperkuat atau mendorong upaya kami supaya bisa diproses sebagaimana mestinya. Mengenai kekerasannya ya, ucapan-ucapannya, ancamannya, jadi ya bagaimana ya, walaupun dia orang kecil, orang susah ya, tapi kan dia juga manusia seperti kita, tapi kelihatannya memang dia tidak diperlakukan sebagaimana manusia. Ya, diceritakan Irni, dirinya dituduh oleh Desire sebagai mata-mata. Irni pun mengungkap dirinya sempat diinterogasi oleh Desire dan handphone miliknya pun disita. Lantas, apa tanggapan Irni terkait Desire yang membantah hal yang tidak dituduhkan terkait perbuatan tidak menyenangkan? Pada tanggal 24 Februari, saya bawa omah yang saya ngurus di rumah sama untuk vaksin. Pas habis dari vaksin pulang, saya dipanggil sama ibu DT dan saya ditanya, kamu masih berkomunikasi sama si M? Iya, saya jawab iya masih, tapi jarang. Ngomong apa aja kamu? Paling nanya kabar omah gimana, sehat, rumah gimana, aman. Saya bilang gitu. Terus kata si DT, kamu jangan bohong deh sama saya, jujur deh sama saya, katanya gitu. Udah gitu ngambil handphone saya sama si DT, dirampas handphone saya. Kebetulan saya masih cari kontak yang bernama M, dan dia udah duluan tarik handphone saya langsung. Dia ngomong, kata si M, kamu ngomongin saya pakai guna-guna, kata si DT. Ya saya kaget dong, sesuatu yang saya nggak pernah ucap tiba-tiba ditanya kayak gitu. Ya saya jawab apa? Kamu angkat kaki dari rumah saya. Dan dia ngomong tangannya itu nggak pernah diem pada saat tanggal 24. Kamu mulai sekarang angkat kaki dari rumah saya, kata si DT. Saya bilang baik, saya akan pergi. Kamu saya penjarakan, katanya. Saya penjarakan kamu. Saya bilang silahkan. Pada saat itu saya dimarahin sama si DT, ngomong, kita ini punya Tuhan loh. Ada Tuhan, ingat ada Tuhan, kata si DT. Ada karma. Kita semua pembantu diinterogasi satu persatu. Lalu handphone saya pun masih, KTP diminta lagi, ditahan sampai jam 6 sore baru dibalikin. Saya juga manusia seperti ibu, jadi kalau ngomong tangannya tolong. Kalau dibilang saya fitnah, berani nggak bersumpah di atas Alkitab? Suruh cuci salib itu, suruh minum, saya berani. Kalau saya mau memfitnah orang, saya nggak berani, saya orang kecil. Saya tahu apa. Kalau nggak ada fakta untuk apa gitu ya? Nggak, saya nggak fitnah. Namun benarkah laporan yang dibuat Irni lantaran ada kolaborasi dengan Hotma untuk menyerang Desire dan Bams? Apa tanggapan pihak Hotma terkait hal tersebut? Artinya memang kalau mengenai masalah RT itu kita nggak tahu menahu. Tapi mungkin dengar-dengar iya gitu loh, ada masalah itu dengar-dengar, tapi persisnya kita nggak tahu. Dan sesudah masuk di dalam ranah melapor kepada kepolisian dan di Komnas Perempuan, saya pikir nanti kan akan diperiksa, ya akan disidik. Kita tunggu aja perkembangannya kalau mengenai laporan ART itu. Itu dari saya kalau mengenai ART. Permasalahan lain yang tengah muncul terkait konflik rumah tangga Hotma dan Desire ialah perihal Hotma yang dikabarkan tak pernah menafkahi Desire. Kabar tersebut langsung terbantah saat pihak Hotma membawa saksi salah satu staf keuangan di perusahaan Hotma yang tahu betul Hotma selalu mentransfer Desire.
Saya dari 2017 memegang keuangan di LBH Mawar Saron dan Hotma Sitompul Associate. Jadi hari ini saya dipanggil oleh Pak Hotma untuk mungkin mengklarifikasi adanya pembicaraan bahwa selama 8 tahun tidak dikasih nafkah batin ya, lahir batin ya. Di zaman saya mengurusin keuangan, setiap bulan Ibu Desire mendapatkan uang ya ratusan juta yang saya keluarkan langsung. Saya bertanggung jawab dari 2017 sampai 2019 di bulan April. Jadi kalau dibilang Ibu Desire tidak mendapatkan nafkah, menurut saya tidak benar, karena saya sendiri orang mengeluarkan uang tersebut tiap bulan. Saya termasuk orang yang banyak dicurhati masalah ini. Jadi saya cukup heran kalau ya dibilang kalau nggak ada masalah ya. Sebenarnya Pak Hotma udah cukup lama sabar ya. Beliau termasuk orang yang sangat sabar, bolak-balik kalau berbicara dengan saya, beliau nggak mau ribut, nggak mau bikin rumah tangganya pisah dan sebagainya. Ya, jadi tidak ada, kalau tidak sampai keterlaluan, menurut saya tidak mungkin beliau ngambil keputusan tersebut. Lantas benarkah lantaran tudingan-tudingan yang tak terbukti, pihak Hotma akan membuat laporan ke polisian? Kalau mengenai Bu Desi, kita nggak ada ya, nggak ada gunanya juga kita pikir kita mesti lapor-melapor, ya kan? Karena yang kita soroti selama ini, walaupun katakanlah Pak Hotma dilapor, tapi dari kami sendiri belum ada niat mau counter balik segala macam gitu ya. Ngapain kita lapor? Yang kita lagi konsentrasi adalah untuk mempermasalahkan statement-statement yang dikeluarkan oleh Hotman Paris, ya kan, terhadap klien kami, ya kan, Hotma. Seperti kemarin kami dengar dia melakukan atau mengeluarkan semacam tantangan, kan gitu ya. Nah, untuk membuktikan bahwa memang kita akan lanjutkan upaya hukum, seperti statement saya tanggal 31 Maret, bahwa saudara ini sudah melakukan tindakan-tindakan di luar yang melanggar etik, maka dalam waktu dekat, saya nggak mau kasih tahu ya, dalam waktu dekat kita akan laporkan saudara Hotman Paris ini ke Dewan Kode Etik Pradi. Rumah tangga sutradara terkenal Fajar Umbara juga tengah diguncang prahara. Yuyun, istri Fajar, diduga kerap mendapat kekerasan dalam rumah tangga alias KDRT dari Fajar. Yuyun Sukowati yang didampingi kuasa hukumnya menyambangi Komisi Perlindungan Anak Indonesia sekaligus melaporkan tindakan kekerasan yang dilakukan Fajar. Bukan hanya Yuyun ternyata yang mengalami dugaan kekerasan. Ternyata anaknya pun mengalami hal yang sama. Kita langsung tadi bersonding kepada ketuanya langsung KPAI. Beliau ya Pak Santoso itu ya. Iya Pak Santoso. Beliau akan mengusut perkara ini setuntas-tuntasnya, sampai akan mengawal ini sampai ke putusan pengadilan nantinya. Yuyun juga begitu khawatir jika Fajar tiba-tiba menampakkan wajahnya di kediamannya. Untuk menghindari kejadian yang sama, Yuyun pun berencana pindah ke tempat yang baru. Lantas benarkah Yuyun telah rampung mengumpulkan cukup bukti hingga ia berharap jika Fajar mendapat hukuman yang setimpal? Apa ya, maksudnya udah sangat fix banget, saya nyesel. Demi Allah, demi Rasulullah, saya nyesel banget nikah sama Fajar Umbara. Dan juga